Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Robi. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara untuk lapor pajak bagi ASN dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahunnya ya. Nah, pertama silakan teman-teman untuk klik DJP online dan pilih ya yang paling atas yang saya kotak di warna merah. Kemudian teman-teman silakan login dengan nick NPWP serta kata sandi. Bila lupa kata sandi silakan untuk klik lupa kata sandi untuk mereset atau membuat kembali kata sandi yang baru. Nah, setelah login teman-teman silakan untuk klik lapor, kemudian klik e-filing, kemudian klik buat SPT. Nah, di mana SPT ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi ya. Nah, kalau contoh untuk saya, apakah Anda menjalankan seorang usaha? Tidak. Kemudian apakah Anda adalah seorang suami yang menjalankan kewajiban perpanjangan terpisah? Tidak. Nah, ini dia. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh setahun kurang dari 60 juta? Nah, kalau lebih dari 60 juta ya penghasilan brutonya, teman-teman silakan klik tidak. Nah, di sini kita menggunakan formulir 1770S, maka kita klik dengan bentuk formulir. Kemudian klik SPT 1770S-nya. Nah, untuk di sini teman-teman silakan klik dan pilih tahun pajaknya, misalnya tahun pajak 2024 ya. Kemudian klik normal, nah dan kemudian klik selanjutnya. Nah, di bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, di sini teman-teman silakan untuk klik tambah ya. Nah, untuk sumber atau jenis penghasilan ini kita pilih yang honorarium atas beban APBD atau APBN. Nah, kemudian untuk DPP penghasilan bruto, teman-teman bisa lihat di SPT pajaknya. Nah, di nomor yang 9 ini yang tanda panah merah ya, jumlah penghasilan bruto yaitu 61980.788. Masukkan nomor ini ya. Kemudian untuk PPh terutang, di sini ada di warna kuning. PPh pasal 21 terhutang. Nah, 55850. Kita masukkan ke sini. Kemudian klik simpan. Nah, sebagai contoh karena saya sudah input. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya nanti seperti ini kalau sudah input. Teman-teman tinggal langsung klik ke daftar harta. Nah, di bagian yang B, daftar harta, ini pastikan untuk yang di atas 60 juta teman-teman harus mengisi ya. Nah, kebetulan saya mengisinya itu dengan sepeda MTB Pacific. Nah, caranya kalau misalnya di sini masih kosong, teman-teman silakan klik tambah. Ya, di sini ada kode harta, teman-teman klik. Dari mulai uang tunai, tabungan, giro, kemudian ada juga saham, kemudian ada juga sepeda motor, mobil, silakan disesuaikan ya. Pilih jenisnya, nama hartanya apa, misalnya boleh mereknya seperti saya tadi sepeda MTB Pacific gitu. Tahun perolehannya kapan, nah kemudian harga perolehannya berapa, dan keterangannya masih ada atau tidak ya. Kalau saya diketik masih ada aja, kalau memang di rumahnya masih ada gitu, dan klik simpan. Nah, sebagai contoh ini yang tadi saya ketikkan, saya adalah sepeda ya, namanya adalah sepeda MTB Pacific, kemudian tahun perolehan 2024 dan harga perolehannya 3.800.000 ya. Jadi ini kita ketik sendiri dan keterangannya masih ada gitu. Kalau udah nggak ada ya tinggal hapus ya. Kemudian klik lanjut ke daftar utang. Nah, di bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kalau misalnya teman-teman ada silakan untuk plus. Nah, kalau saya ini tidak ada ya. Jadi saya langsung ke daftar tanggungan. Nah, di daftar tanggungan ini teman-teman kalau misalnya belum diisi, biasanya anak ya daftar tanggungan itu masih kosong, sama tinggal klik ya tambah. Nah, di sini silakan klik isi namanya, nicknya, kemudian hubungan keluarga apa, kemudian pekerjaannya apa, apakah belum bekerja, pelajar, sekolah atau seperti apa ya, dan klik simpan. Sebagai contoh anak saya ini belum bekerja ya, jadi saya ketikkan itu. Kemudian setelah menambahkan tanggungan itu teman-teman silakan klik selanjutnya. Nah, kemudian kita akan ke lampiran 1, bagian A adalah penghasilan neto dalam negeri dan lainnya. Kalau saya ini tidak ada jadi dikosongkan. Kemudian untuk yang B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini pun sama ya, di skip saja.
Nah, kemudian di bagian yang C, daftar pemotongan pemungutan PPh ini biasanya masih kosong. Teman-teman klik tambah, di sini ada jenis pajak ya. Jenis pajaknya ini adalah pasal 21. Kita bisa lihat di bagian yang paling atas ini di sini nih, pasal 21. Kemudian NPWP nik pemotong ya, yang memotongnya itu NPWP atau nik, silakan diisi. Nah, biasanya ada di paling bawah. Nah, yang ini NPWP yang ini. Kemudian ketika melakukan pengetikan di bagian nik, nah maka dengan otomatis nama pemotongnya akan masuk ya. Kalau apakah dinas kesehatan, dinas pendidikan, itu otomatis akan muncul namanya. Nah, kemudian untuk nomor bukti pemotongan ini ada di sebelah sini ya, yang warna hijau ini nomor ya, disesuaikan dengan format SPT teman-teman yang didapatkan juga ya. Kemudian tanggal bukti pemotongan. Nah, tanggal itu ada di paling bawah juga biasanya, tanggal 31/12/2024. Kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, ada di nomor 23, PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi ya pada selain masa pajak terakhir. Nah, kita masukkan yang ini, yang PPh pasal 21 dipotong yang ada angkanya ya, yaitu 55850. Nah, maka kita masukkan di sini 55850 ya di jumlah PPh yang dipotong. Kemudian silakan klik simpan ya. Nah, kalau saya ini udah input, kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk identitas ini teman-teman bisa disesuaikan, bisa melihat di sini. Kalau saya TKI 0 itu berarti belum nikah ya. Nah, kalau K1 biasa udah nikah. Nah, kemudian klik lanjut ke A. Nah, untuk penghasilan atau yang ini, nah ini kan ini contoh ya, udah masuk 5511789. Ini teman-teman bisa melihatnya di yang nomor ini 14, jumlah penghasilan neto tuh ada ya, sama ini saya ketikkan di sini. Nah, kemudian teman-teman udah lanjut saja ke bagian yang B. Nah, bagian yang B itu adalah penghasilan kena pajak. Nah, di sini kan tadi kita masukannya TK ya, TK 0. Nah, karena emang bisa itu di sini TK 0 ya, belum kawin statusnya, mungkin karena masa kemarin tuh belum menikah saya itu ya. Nah, maka ini pun sama, kita pilih tidak kawin karena ini akan berpengaruh kepada yang 54 juta yang ini ya. Nah, ini kan udah otomatis kalau yang ini udah tampil ya, yang 54 juta sama yang nomor 8 ya 1.117.000. Teman-teman tinggal samakan yang 54 juta dan 1.117.000 ini di yang ini di nomor 17 dan nomor 18. Penghasilan tidak kena pajak dan penghasilan kena pajak. Sama enggak? Nah, kalau udah sama berarti memang sudah sesuai kita penginputan sebelumnya. Teman-teman langsung lanjut ke C. Nah, di yang C ini ya, tadi kan udah ada PPh terutang ya. Kita ulang lagi, PPh terutang itu yang ini. Nih, PPh pasal 21 terutang. Sama enggak angkanya 55850. Sama ya, sudah sesuai, tinggal lanjut ke D. Nah, di bagian D ini sebetulnya kita tidak usah mengisi ya, karena ini secara otomatis sudah terisi. Jadi langsung lanjut ke E. Nah, di sini teman-teman harus memastikan bahwa PPh kurang atau lebih bayar itu adalah nihil ya. Karena udah nihil, udah 0 juga ya, jadi lanjut ke F. Nah, di sini di skip aja, lanjut saja. Nah, teman-teman tinggal klik setuju, dicentang dan klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman di paling bawah itu ada klik yang di sini atau yang kotak warna kuning ini, maka ini akan ada verifikasi ke email teman-teman ya. Nah, nanti saya akan tampilkan. Nah, di email ini pastikan kodenya, nanti akan ada kode nih di sini kalau habis ngeklik ya. Itu sama pintunya. Nah, misalnya ini klik ke email. Sukses. Nah, maka di sini kita cek di emailnya server kodenya sama enggak sama yang ini. Kalau sama, teman-teman silakan isikan dan klik kirim SPT. Maka SPT sudah berhasil dikirimkan.
Dan nanti teman-teman akan mendapatkan seperti ini ya, bahwa teman-teman sudah lapor pajak, di email pun terkirim. Nah itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.